Ya halo cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Vanda96 yang akan membawa pengalaman kalian mendaki lebih jauh cuy. Nah, di video kali ini aku akan bercerita tentang awal mula aku buka jalur di tahun 2017. Awal-awal mula itu aku naik ke Gunung Bismo. Belum ada base camp, ya namanya buka jalur, jadi belum ada peraturan-peraturan, termasuk di situ belum ada pantangan-pantangannya cuy. Dan banyak kejadian mistis karena kita nggak tahu pantangannya, jadi kita nggak sengaja melanggar. Jadi ya tanpa basa-basi kita langsung masuk aja ke ceritanya. Oh ya, buat kalian yang belum subscribe jangan lupa subscribe cuy. Jadi let's go kita ke ceritanya. Di tahun 2017 belum ada base camp seperti kataku tadi ya teman-teman, dan ini kita datang ke desa Selukatan cuy, Silandak Selukatan, Wonosobo, Jawa Tengah. Ini aku datang janjian sama temanku yang rumahnya Silandak. Nah cuman kita datangnya itu kemalaman karena sebelumnya dari rumah itu hujan gitu loh cuy. Alhasil setelah kita janjian sama teman kita udah tidur. Nah kita nggak bisa nitipin motor, ya udah kita nitipin motor itu lewat WA cuy. Kita WA teman kita yang namanya Zaki, dan kita parkir di depan musola gitu ya untuk motornya. Setelah itu kita persiapan untuk naik. By the way, untuk pesertanya sendiri di sini ada Farhan yang jaket kuning itu, terus ada Edwin yang jaket merah. Terus di situ ada juga aku belum pakai peralatan yang proper ya coy, ya 2017 gitu loh, udah lama banget dan belum kenal perlengkapan mendaki kayak sekarang gitu loh cuy. Dan yang terakhir adalah Tegar. Oke, kita salam-salam seperti biasa. Kita mau salaman dulu, mau tos dulu ya. Berdoa yang terbaik menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Mau buat kata-kata Mas Edwan? Biasanya apa sih? STMJ. Oh ya, STMJ berkah. Setelah itu kita lanjut untuk naik cuy. Nah ini fakta menarik di Gunung Bismo adalah seperti gunung-gunung yang lain ya, dari desa lewat ladang-ladang warga kayak gitu. Cuman ladang-ladang warganya itu agak panjang gitu loh cuy. Ya butuh sekitar setengah jam sampai 1 jaman untuk melalui ladang-ladang warga. Jadi karena kita naik udah jam 12 malam gitu ya, di jam 1, jam 2, OTW jam 3-an itu kita memutuskan untuk ngecamp. Kalau sekarang itu ngecampnya di pos 1 cuy. Cuman dulu kan belum ada posnya ya. Jadi ya aku memutuskan untuk ngecamp di pos 1. Nah ini aku ngecamp, dapat sunrise gitu ya. Suasana sunrise-nya bisa kalian lihat ini cuy. Wah, suasana sunrise dari pos 1. Baru sampai pos 1 ya cuy ini. Pemandangannya itu terlihat jelas, backgroundnya Sindoro Sumbing ya boy. Boyo, pagi pertama di Bismo. Mantap. Bahkan saking beruntungnya kita sempat melihat elang Jawa cuy, satwa yang terancam punah.
Ini ada di Gunung Bismo, masih ada gitu loh. Tinggal beberapa ekor, cuman satisfying banget kita bisa ngelihat elang Jawa di langitnya Gunung Bismo cuy. Oke, Galak-galak. loro nih kayak loro. Apa cuk? Parkir rolan. Ora gelem parkir kowe. Ndoki no di kanan yang gini kayak limbat lho. Oke, setelah sunrise yang begitu luar biasa gitu ya, cerah. Ini aku agak-agak sesumbar gitu ya di situ. Daki pakai tenda baru. Ini by the way tendaku Eiger ya. Tenda Eiger lagi awal-awal aku bawa gitu ya. Daki pakai tenda baru. Ya kali cuacanya kayak gini aja nggak menantang gitu. Aku bilang kayak gitu coy. Ya kesalahan sih. Cuman waktu itu namanya masih muda gitu ya cuy. Awal-awal mula daki gitu kan. Daki kok cerah-cerah kayak gini, kurang menantang gitu. Alhasil nggak tahu kenapa gitu ya, tiba-tiba cuaca menjadi mendung sama kayak yang kalian lihat sekarang cuy. Nih bisa kalian lihat, cuaca yang tadinya cerah, sunrise cerah banget, itu tiba-tiba jadi mendung banget coy. Mendung berkabut, awan hitam mulai nampak coy. Nah, perubahan cuaca yang signifikan aku nggak ngerti ini mitos atau gimana. Cuman ya bisa kalian lihat realitanya seperti itu cuy. Oke, udah cuaca mendung dan kita memutuskan untuk tetap naik ke puncak ya teman-teman. Kita tetap naik ke puncak ya, nanggung gitu loh. Kita belum pernah muncak Bismo. Ya kali kita ngecamp di pos 1 terus turun. Alhasil kita bongkar tenda dan melanjutkan untuk naik ke puncak coy. Nah, bener aja. Belum sempat 30 menit jalan itu kita dihajar hujan boy. Nah kita bongkar tenda itu di jam 12-an siang. Apa ya, buat kalian yang tahu rutenya Gunung Bismo, yang udah pernah naik Gunung Bismo, nggak mungkin lah kita jam 1 dari pos 1 itu sampai puncak jam 6 jam 7 malam, itu nggak mungkin. Nah ini aku sampai puncak ya teman-teman. Aku sampai puncak itu jam 7 malam. Beneran sama anak-anak itu dihajar hujan yang nggak berhenti-berhenti coy. Jadi lepas bongkar tenda jalan bentar dihajar hujan gitu loh. Hujannya bukan cuman rintik-rintik ya, beneran hujan gede. Tapi alhamdulillahnya peralatan kita proper coy. Kita bawa mantol, kita bawa pelindung tas, rain cover. Nah tapi walaupun kayak gitu kan namanya jalan dihajar hujan di gunung yang belum pernah kita tahu jalurnya, itu kan sangat-sangat wow banget itu ya Ci. Nah setelah itu aku memutuskan untuk muncak dan kita ngecamp di area puncaknya Gunung Bismo Ci. Nah ini ada footage kita dirikan tenda ya, habis sampai puncak kita dirikan tenda dan tenda kita udah basah beneran gitu loh, udah basah dari sananya karena waktu diriin dihajar hujan gitu loh Ci. Kompor aja dulu belum ada, kita masaknya cuman pakai blower macam kayak gini cuy. Oke, terus ada yang menarik di sini gitu ya. Waktu mendirikan tenda itu tanah di puncak itu kan keras. Aku nggak bawa palu. Nah Tegar aku suruh buat keliling buat apa gitu kan? Keliling buat cari batu, gunanya buat mukul si pasak biar nancep ke tanah. Nah di logika kan nggak mungkin kita dapat batu di puncak gunung gitu loh, yang notabene gunung ini gundul, nggak ada batunya gitu kan kalau gundul. Nah Tegar aku suruh keliling, aku bikin si tenda itu tadi. Ketika aku bikin tenda, Tegar itu cepat banget gitu loh, dia dapat 1 batu, 2 batu, dan batunya itu gede-gede ya teman-teman, batu bukan kerikil ya, batu gede-gede kayak gini. Aku mah waktu Tegar bawa batu nggak suudon kayak gimana ya, wah beneran gitu kan dapat banyak batu. Terus aku suruh Tegar,
golek meneh batu sing liyane ngono kan, ya buat jaga-jaga, buat perapian atau apa, karena kita modalnya bukan kelompor ya, modal kita itu cuman blower. Jadi buat apa ya, buat tempat perapian gitu, kita kayak bikin batu-batu gitu. Dan Tegar bisa ngumpulin banyak batu-batu yang ukurannya segini-segini gitu loh. Lama-lama kan aku juga kepikiran, ini dapat batu dari mana gitu kan. Nah, selain itu keanehan di puncak itu juga ada kayak semacam jerami dengan bentuk kotak. Nah, jerami dengan bentuk kotak, aku juga tanpa curiga mungutin si jerami itu gitu loh. Jeraminya udah semacam kayak dianyam gitu. Itu aku pungutin, aku taruh di samping-sampingnya tenda. Fungsinya buat apa? Karena waktu itu hujan badai. Jadi harapanku aku taruh si anyaman jerami itu di sekitar tenda biar ya nggak kena angin gitu loh. Karena kita bener-bener diriin tenda di atas puncak banget coy. Nah, selepas kita makan malam dengan ala kadarnya, dan selepas tenda kita berdiri, itu kita memutuskan untuk tidur cuy. Nah, di situ juga ada kejadian aneh lagi teman-teman. Kita itu cuman berempat ya. Untuk posisi tidur aku di paling pojok. Aku, Tegar, Farhan, terus di sini ada Edwin. Nah, kita berempat itu di sampingnya Edwin tidur, di sini ada orang kelima cuy. Dan yang lihat orang kelima tidur di situ itu bukan cuman aku. Semua orang itu lihat. Tegar juga lihat, Farhan juga lihat, aku pun juga lihat ada orang yang tidur di sampingnya Edwin. Padahal kita cuman berempat dan Edwin itu ada di pojok. Aku bawa tenda di ukuran 8 orang gitu ya. Jadi masih lebar banget untuk tendanya, dan ya tenda kita kayak semacam dimasukin orang. Entah itu orang beneran atau enggak, aku nggak ngerti. Cuman kayaknya bukan orang beneran sih gitu ya. Ada yang jajari Edwin untuk tidur. Nah, malam-malam jam 9 itu kita kayak kebangun gitu loh. Anjay ada orang gitu. Terus Tegar juga kebangun, anjay ada orang gitu kan. Tapi nggak ada yang berani ngomong gitu loh. Kayak kita itu masih menerapkan di pikiran kita bahwa kalau terjadi hal mistis di atas gunung itu kita ngomongnya waktu turun gitu loh. Jadi kita simpen gitu loh. Oke, lanjut. Setelah itu pagi pun tiba ya teman-teman. Pagi tiba, jebret. Sunrise indah banget. Dan misteri-misteri yang semalam terjadi itu mulai terungkap satu demi satu teman-teman. Ini sunrise sudah tiba. Waduh, bagus banget untuk sunrise di atasnya Gunung Bismo gitu kan. Bisa kalian lihat sendiri. Nih sunrise, kita benar-benar ada di atasnya puncak Gunung Bismo. Dan pemandangannya ya sangat menarik ya teman-teman. Bisa kalian lihat sendiri. Kita udah berada di atas awan ya. Tuh, bisa kalian lihat susunan jerami-jerami di atas tenda gitu ya. Bukan di atas sih, di depannya ya, di depan tenda. Itu kan aku nggak mungkin nganyam sendiri, itu udah ada dari sananya. Aku cuman berdiriin itu doang. Nah, misteri-misteri satu demi satu mulai terungkap ya teman-teman. Untuk yang pertama, larangan di Gunung Bismo adalah dilarang memakai ornamen dengan warna yang kuning cuy. Aku sama Farhan itu pakai baju kuning. Aku pakai, ya bisa kalian lihat aku pakai pakaian kuning. Farhan pakai jaket kuning juga. Itu kita sangat-sangat melanggar ya pantangan yang ada di Gunung Bismo. Untuk yang kedua, kita juga melanggar pantangan di Gunung Bismo untuk tidak mendirikan tenda di atasnya puncak. Kenapa? Karena ternyata di atas puncak itu ada semacam kerajaan gaib. Di samping karena anginnya kenceng ya, cuman fakta mitosnya itu di atas itu ada kerajaan gaibnya. Jadi kita kalau sekarang naik di atasnya Gunung Bismo itu dilarang banget untuk bikin tenda di puncak gunungnya Bismo cuy. 2 pelanggaran udah kita langgar ya teman-teman. 2 pantangan udah kita langgar. Untuk yang ketiga, kalian masih ingat kan tadi aku cerita tentang batu yang buat masak tenda gitu ya, buat mukul pasaknya tenda. Itu ternyata di sekitarnya tenda kita itu banyak petilasannya cuy. Dan Tegar itu
ngambil batu di petilasan. Bayangkan kalau kalian yang jadi apa ya, yang nunggu Bismo gitu ya, jin yang menunggu Bismo, dan jin itu di makam kalian itu diambil batu buat mukul si Pasa itu loh. Aku nggak paham. Intinya ya begitulah ya. Di sekitar tenda itu aku benar-benar agak shock sih ya cuy. Di sekitar tenda kita banyak banget, ada sekitar 8-12 petilasan yang ada di Gunung Bismo, dan aku berada di atasnya gini, sekitarnya ada petilasan. Ya kalau kalian udah pernah naik Gunung Bismo kalian pasti tahu apa yang aku maksud cuy. Terus ada juga pantangan-pantangan lain kayak contohnya sesumbar di gunung gitu ya. Aku yang tadi nantang-nantang, wah cuaca kayak gini gak menantang bla 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 kayak gitu cuy. Ya banyak kejadian-kejadian mistis cuy. Dan kejadian mistis yang lain adalah batu keramat coy. Nah kalian bisa lihat foto ini. Nah di foto itu ada batu keramat ya boy. Batu itu sekarang itu dikasih kayak tanda di kandang, dan kita boro-boro boleh naik, mendekat aja nggak boleh coy. Kalian bisa lihat foto ini. Aku sama anak-anak itu foto di atasnya batu. Padahal batu itu untuk sekarang ya dikasih rokok, dikasih sesaji kayak gitu. Bayangkan coy, aku sama anak-anak foto di atasnya batu itu, nginjak-nginjak batu. Ya kita nggak ngerti kalau batu itu dikeramatkan. Cuman dari beberapa pelanggaran yang kita lakukan, dan wajar kalau malamnya itu banyak banget kejadian mistis yang menimpa kita cuy. Itu benar-benar tanpa disengaja dan kita nggak ngerti ya, kita nggak tahu gitu loh. Belum ada base camp, belum ada peraturan tertulis yang melarang kita untuk melakukan bla 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 bla. Ya akibatnya kayak gitu. Hikmahnya adalah kalian jangan mencontoh apa yang kita lakukan ya. Dulu aku masih buka jalur jadi nggak ngerti aturannya cuy. Jadi kita lanjut ya.